Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dan seluruh masyarakat di Indonesia yang sudah mengunjungi YouTube channel saya. Di sini kita akan belajar tes potensi akademik. Untuk pelajaran pertama ini, kita akan membahas silogisme. Mungkin teman-teman semua juga sudah paham untuk apa sih silogisme dan bagaimana sih silogisme itu. Silogisme itu merupakan penalaran, kita akan dihadapkan untuk menarik kesimpulan dan nanti ada premis-premis tertentu dan kita diminta untuk melogikanya, untuk menarik kesimpulan atas premis itu. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh soal ya. Oke teman-teman, kita pelajaran pada hari ini kita akan mulai 5 soal terlebih dahulu karena buat apa sih banyak-banyak nanti malah bingung gitu. Jadi kita sedikit-sedikit aja, yang penting bisa kita pahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, yang pertama adalah semua yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi, titik-titik. Saya beri kesempatan untuk kita berimajinasi bareng ya. Dari premis itu, kita bisa mengucapkannya berulang kali premisnya jika belum paham dengan apa yang dimaksudkannya. Dalam hati aja mungkin, semua yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Kalau kita bisa menarik kesimpulan di awal tanpa melihat opsi kelima opsi itu, mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa alkohol itu adalah haram. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Terus kita lihat opsinya, sebagian alkohol memabukkan. Di sini kurang setuju ya saya, karena alkohol itu semuanya memabukkan. Minuman adalah minuman yang memabukkan. Berarti setiap alkohol, semua alkohol itu memabukkan. Bukan sebagian aja. Jadi terus yang B, sebagian alkohol haram. Nah ini juga kurang setuju karena di premisnya alkohol adalah minuman yang memabukkan. Sedangkan semua yang memabukkan adalah haram. Berarti harusnya semua alkohol haram. Terus yang C, semua alkohol memabukkan. Ya memang benar, cuma kurang pas jika kita menarik kesimpulan berdasarkan premisnya. Premisnya kan itu, dua premis itu kita tarik seperti poin C itu sepertinya kurang pas. Jadi kita cari yang pas. Lalu alkohol tidak haram. Jelas itu salah karena uh, dijelaskan bahwa alkohol adalah minuman yang memabukkan. Semua yang memabukkan adalah haram. Semua alkohol adalah haram. Jadi salah jika jawabannya alkohol tidak haram. Terus yang E, alkohol haram. Nah, ini mungkin lebih relevan ya dengan apa yang disampaikan di premis. Kalau menurut saya jawabannya adalah E. Kita tandai dulu, teman-teman. Ya. Oke, lanjut di nomor 2. Nomor 2 adalah soal STAN 2009-2010. Dan jangan khawatir bagi teman-teman semua yang tidak berkehendak untuk masuk STAN atau mungkin ingin CPNS, ingin TNI atau Polri atau apapun, BUMN, soal tes potensi akademik di mana-mana itu hampir sama, mirip-mirip. Jadi ini sebagai contoh saja saya ambil dari soal STAN. Oke, kita lihat premisnya. 2, semua balita minum susu. Oke, kita bayangkan semua balita itu minum susu. Sebagian balita sudah makan nasi. Sebagian balita sudah makan nasi. Nah, pengalaman saya, kalau ada seperti ini, saya fokuskan biasanya menarik kesimpulannya di awal-awalnya dengan kata-kata sebagian. Oke, yang pertama, A, semua balita minum susu dan sudah makan nasi. Nah, dalam arti sini berarti semua balita minum susu dan sudah makan nasi. Padahal di premisnya sebagian balita sudah makan nasi. Cuma sebagian doang yang sudah makan nasi. Sedangkan di poin A, seolah-olah semua balita itu sudah makan nasi juga. Gitu. Berarti jelas nomor A itu salah. Terus yang B, balita yang minum susu biasanya sudah makan nasi. Balita yang minum susu biasanya sudah makan nasi. Sepertinya kurang pas jika kita kesimpulan seperti itu gitu. Dengan premis yang ada. Lalu yang C, sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Nah, kita tamu terlebih dahulu ya. Ini hampir, ya ini kayaknya sepertinya benar gitu. Yang D, balita yang sudah makan nasi harus minum susu. Kalau bentuknya keharusan sepertinya kurang pas.
ditarik kesimpulan seperti itu. Kalau menurut saya, jawaban yang benar adalah C. Sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Kenapa seperti itu? Karena ini teman-teman, ini kan ada premis sebagian balita sudah makan nasi. Berarti ada juga sebagian balita yang belum makan nasi. Nah, di poin C ini masuk kategori yang premis ini gitu. Sebagian balita yang sudah makan nasi. Jadi di sini bisa dibilang sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Kan masuk nih, sebagian balita, kalau semua ini di premisnya, semua balita minum susu. Berarti kan sebagian minum susu semua kan? Sebagian minum susu juga kan? Dan jadi di C, ini kita disebut sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Jadi kayak istilahnya gabung gitu loh. Sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Berarti jawabannya adalah C. Memang untuk menarik kesimpulan ini perlu latihan teman-teman. Kita perlu mengasah pemikiran kenapa bisa menarik kesimpulan seperti itu gitu. Dulunya saya juga agak kewalahan kenapa seperti itu, tapi ternyata setelah dilatih dengan mengerjakan soal-soal, kita bisa terasah pemikiran untuk menarik logika seperti itu. Oke, yang nomor 3 adalah semua pohon di kebun Pak Kerto berdaun hijau. Oke, kita bayangkan, diimajinasikan semua pohon di kebun Pak Kerto itu pohonnya hijau, daunnya hijau, sorry. Semua anak Pak Kerto suka menanam pohon. Oke, semua anak Pak Kerto suka menanam pohon. Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning. Kita di sini kalau melihat dari premisnya, Karti di sini adalah anaknya Pak Kerto ya, teman-teman. Ini soal STAN 2010-2011. Oke, atau mungkin tidak, kita abaikan saja Karti apakah anak Pak Kerto atau bukan. Kita lihat opsinya aja. A. Tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Kerto. Nah, tadi kebun Pak Kerto semuanya hijau, daunnya hijau ya. Ya bisa jadi tangkai yang dibawa Karti itu bukan dari Pak Kerto, bukan dari kebun Pak Kerto. Terus yang B, Karti tidak suka pohon hijau. Ya nggak tahu juga kan, karena di premis nggak ada gitu yang mengindikasikan bahwa Karti tidak suka pohon hijau. Dibilang cuma Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning, gitu. Kan belum tentu dia tidak suka pohon hijau. Gitu. Berarti tidak, kurang tepat. Yang C, kebun Pak Kerto ternyata juga ada pohon berdaun kuning. Memangnya Karti membawa tangkainya dari pohonnya Pak Kerto? Kan belum tentu. Padahal di premis awalnya juga sudah dijelaskan bahwa semua pohon di kebun Pak Kerto berdaun hijau, jadi nggak ada toleransi untuk berdaun kuning gitu. Itu premisnya seperti itu. Terus yang D, anak Pak Kerto suka pohon kuning. Oh berarti di sini Karti di sini mungkin anaknya Pak Kerto ya, bisa jadi anak Pak Kerto suka pohon kuning. Bisa iya, bisa enggak, tapi saya rasa ini belum tentu juga untuk mengindikasikan bahwa anak Pak Kerto suka pohon kuning gitu. Jadi yang jawaban yang paling pas itu adalah tangkai pohon yang dibawa Karti, terlepas dia anaknya atau bukan, itu bukan dari Pak Kerto. Bukan dari kebun Pak Kerto. Gitu. Yang paling pas adalah A. Jelas kan teman-teman, karena Karti kan dia membawa tangkainya berdaun kuning. Sedangkan di kebun Pak Kerto hanya ada daun berwarna hijau. Jadi bisa jadi tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Kerto, itu jelas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, nomor 4. Anto membenci Dika dan Denanda. Oke. Dera adalah kakak Anto. Denanda telah bersuami dan Dika menyayangi semua anak Denanda. Oke, Dika menyayangi semua anak Denanda. Amanda adalah anak Denanda. Jadi, kita menarik kesimpulan di awal dulu ya, sebelum melihat opsinya. Amanda adalah anak Denanda dan Dika menyayangi semua anak Denanda. Berarti kita bisa ambil kesimpulan di awal, Dika itu menyayangi Amanda. Oke, kita lihat opsinya yang A. Tidak mungkin Anto menyayangi Amanda. Tidak mungkin Anto menyayangi Amanda. Kita teringat di premis yang awal, siapa sih yang dibenci Anto? Oh, Anto membenci Dika dan Denanda. Kalau opsinya tidak mungkin Anto menyayangi Amanda,
itu belum tentu juga, karena yang dibenci Anto adalah Dika dan Dinanda. Dan sedangkan Amanda adalah anaknya Dinanda. Bisa jadi Anto menyayangi Amanda, bisa jadi Anto tidak menyayangi Amanda. Jadi belum tentulah itu. Jadi belum pas jawabannya. Terus yang B, tidak mungkin Dika membenci Amanda. Oke. Tadi ada kata-kata Dika menyayangi semua anak Dinanda. Anaknya Dinanda siapa sih? Amanda. Oh, berarti tidak mungkin Dika membenci Amanda. Bisa jadi karena di premisnya disebut Dika menyayangi semua anak Dinanda. Ini mendekati benar, tapi kita lihat opsi yang selanjutnya. Dinanda tidak menyayangi Amanda. Padahal Amanda adalah anaknya ya. Anaknya Dinanda. Kalau melihat premisnya, kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa Dinanda tidak menyayangi Amanda, karena di situ tidak ada yang tidak cukup kuat untuk menarik kesimpulan seperti itu. Karena di situ cuma bilang Dinanda telah bersuami dan Amanda adalah anak Dinanda gitu. Ya bisa jadi Dinanda tidak menyayangi Amanda, bisa jadi Dinanda sangat sayang pada Amanda. Jadi Dinanda tidak menyayangi Amanda di opsi C itu belum bisa ditarik kesimpulan seperti itu. D, mungkin Anto menyayangi Dinanda. Anto menyayangi Dinanda? Oh jelas tidak. Ini karena tidak ada toleransi di premis yang pertama, yang awal-awal itu. Anto membenci Dika dan Dinanda. Itu jelas. Membenci, nggak ada mungkin Anto menyayangi Dinanda. Berarti jawaban D salah. E, mungkin Amanda menyayangi Dika. Amanda menyayangi Dika. Ya bisa jadi, iya bisa jadi enggak. Dan ini premisnya jika ditarik kesimpulan seperti itu, premisnya kurang kuat. Gitu. Nggak ada premis yang mengindikasikan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, menurut saya tidak mungkin Dika membenci Amanda. Karena jelas ini, kan Dika menyayangi semua anak Dinanda dan anak Dinanda adalah Amanda. Jadi tidak mungkin Dika membenci Amanda. Jawabannya adalah B. Oke, soal terakhir. Semua pria di rumah Andi memakai celana. Aryo seorang yang rajin. Aryo adalah adik laki-laki Andi yang masih sekolah SMA. Oke, kita lihat opsinya ya. Kita sambil membayangkan semua pria di rumah Andi memakai celana. Aryo adalah adik laki-laki Andi. Berarti tinggal serumah ya Aryo dengan Andi itu. Berarti yang nomor A, coba semua adik Andi rajin. Semua adik Andi rajin. Belum tentu, kita nggak tahu adik Andi itu ada berapa, nggak tahu. Yang disebut cuma di sini hanya Aryo. Sedangkan di kesimpulannya semua. Berarti lebih dari satu. Tapi kita kan nggak tahu, nggak bisa menarik kesimpulan seperti itu. Terus yang B, Aryo memakai celana ketika di rumah. Aryo adalah adik laki-laki Andi masih sekolah SMA. Semua pria di rumah Andi memakai celana. Aryo tinggal serumah kan pasti dengan Andi. Bisa jadi Aryo itu memakai celana ketika di rumah. Tapi kita simpan dulu. Yang C, Andi sudah lulus SMA. Nah, ini kita tidak bisa menarik kesimpulan seperti itu karena di premisnya kurang kuat. Apakah Andi itu seorang anak kelas 3 SMA atau kelas 2 SMA, sedangkan adiknya kelas 1 SMA, kita belum bisa memastikan. Jadi jawaban yang C itu salah. Belum tentu. D, Aryo hanya bercelana ketika sekolah SMA. Kita tidak bisa ya sepertinya menarik kesimpulan seperti itu gitu. Karena yang dikuatkan di sini adalah semua pria di rumah Andi memakai celana, bukan di sekolah. Terus Andi hanya bercelana ketika sekolah SMA. Ya, kita nggak bisa menarik kesimpulan seperti itu lagi. Jadi kalau menurut saya kesimpulan yang paling benar adalah Aryo memakai celana ketika di rumah. Karena disebut di awal premisnya semua pria di rumah Andi memakai celana. Dan Aryo adalah adik laki-laki Andi. Nah, itu mesti tinggal serumah kan? Jadi jawabannya adalah B. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran pada hari ini, pertama ini, untuk membuka konten YouTube channel saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika memang ada protes atau ketidaksetujuan teman-teman dengan apa yang saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa komen di bawah video saya. Silahkan komen bebas.
Nanti kita akan koreksi bareng, kita akan belajar bareng, kita akan klarifikasi bareng untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maksudnya dalam arti ilmu yang lebih baik gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.